Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMPN 160 dimanapun kalian berada, khususnya siswa kelas 7 dan kelas 8 yang saya ajarkan. Dan saya ucapkan selamat pagi maupun siang serta sore bagi yang menyimak sore. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, saya mengucap syukur alhamdulillah atas kita semua hari ini masih diberi kesehatan walafiat, dan kita masih punya kesempatan untuk belajar meskipun masih dalam keadaan jarak jauh. Ya, tidak jadi masalah, karena yang menjadi tolak ukurnya adalah ketika kita tidak mampu mencapai suatu hak kita sebagai orang yang terpelajar dan orang yang bisa menuntut ilmu dengan hak-hak masing-masing. Contohnya seperti apa? Saya sebagai guru, hak saya adalah memperoleh jam ngajar, dan kalian sebagai siswa dengan umur kalian yang masih labil seperti ini, yang masih muda sekali, hak kalian adalah untuk memperoleh pelajaran, meskipun dalam hal pelajaran apapun. Tidak semua yang kita pelajari di sekolah itu adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk mengaplikasikan di dalam lingkungan kehidupan. Tidak semuanya dimanfaatkan, tidak semuanya dipakai. Namun semua yang kita ajarkan, semua yang kita pelajari di sekolah kita adalah sebuah tuntutan di mana kita akan memilih apa sih yang sesuai dengan karakter dan kemampuan saya. Setiap orang itu pasti punya kualitas khusus masing-masing. Setiap orang itu pasti punya kelebihan masing-masing. Setiap orang itu pasti memiliki kemampuan yang mungkin sama dengan orang lain, tapi menjadi kemampuan itu adalah suatu kelebihan yang bisa menghasilkan suatu wawasan baru, yang menghasilkan karya-karya baru. Nah, setiap orang itu pasti harus menggali apa yang harus dia lakukan dan apa sih potensi yang ada dalam diri dia. Nah, barangkali apa yang telah kita terima di sekolah kita, baik pelajaran apapun, itu siapa tahu bisa direalisasikan dalam lingkungan kehidupan kalian dan bisa menjadi pilihan buat kalian sebagai penentu masa depan kalian. Karena hidup ini tidak hanya sehari dua hari ini aja, tapi butuh kelangsungan yang luar biasa, yang berkepanjangan, untuk kita bisa menata hidup kita yang lebih baik. Karena orang sekitar kita memerlukan kita, dan kita perlu persiapan yang luar biasa. Di antaranya adalah kita berpendidikan. Setiap orang yang tidak menikmati pendidikan dan tidak mendapatkan pendidikan dalam hidupnya adalah seseorang yang siap menikmati kesulitan selama hidupnya, dan bahkan seumur hidupnya dia tidak akan menikmati keindahan hidupnya. Karena tiket keberhasilan seseorang itu dimulai dari pendidikan. Lalu pendidikan dari mana aja? Bisa berupa pengalaman, bisa berupa banyak, dari manapun pendidikan, pelajaran, baik di lingkungan formal maupun non formal. Artinya di umur kita ini, kalian dan saya adalah umur di mana kita memerlukan pendidikan itu. Maka dari itu, jika kita ingin menembus langit dan menggapai bulan dan bintang, maka kita harus perlu ilmu dan pendidikan. Oke, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, maka nikmat ini perlu kita syukuri, bahwasannya tidaklah seorang yang merasakan sakit, atau orang yang pernah sakit berat maupun sakit ringan, adalah orang-orang itulah yang bisa membedakan mana nikmat kesempatan dan mana nikmat sakit. Bagaimana rasanya sakit dan bagaimana berharganya suatu nikmat kesempatan dan kesehatan itu. Maka dari itu perlu kita di pagi, siang, dan sore ini perlu kita bersyukur yang banyak-banyak ya, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Baik siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, kita di PKN ini, pendidikan kewargaan negara ini adalah merupakan pendidikan di mana kita memacu wawasan kebangsaan kita. Kita memacu potensi wawasan kebangsaan kita. Kita harus memperbanyak wawasan kebangsaan kita.
tidak hanya kita menghafal pasal-pasal dan undang-undang saja, tidak perlu kita harus hafal sedemikian. Karena setiap aturan pasal dan undang-undang itu seringkali bisa berubah kapan aja. Bisa berubah kapan aja, karena setiap kadang, apalagi kalau KUHP itu terkadang berubah dalam per 3 bulan misalnya. Maka boleh-boleh saja kita hafal pasal, hafal undang-undang, tapi PKN ini menuntut kita bagaimana kita bersikap sesuai dengan wawasan kebangsaan, bagaimana kita bersikap berwawasan kebangsaan, bersikap sosial berdasarkan wawasan kebangsaan, bersikap berlingkungan hidup sesuai dengan wawasan kebangsaan. Itulah yang dituntut dalam pelajaran PKN ini. Selain daripada itu, adapun sejarah-sejarah bagaimana perjuangan, adapun sejarah-sejarah bagaimana meningkatkan suatu imunitas bernegara, itu adalah bumbu-bumbu pelajaran kita di PKN ini. Selepas daripada itu, ketika saya cerita sedikit, ketika kita pun mengikuti tes seleksi mungkin pegawai negeri atau pegawai Kementerian Pendidikan, kalian akan menghadapi yang namanya tes wawasan kebangsaan, kemampuan wawasan kebangsaan, di mana kita dituntut untuk mengolah cara berpikir kita, bagaimana kita tahu apa itu wawasan kebangsaan. Baik siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, wawasan kebangsaan ini tentu kita akan menyinggung bagaimana setiap suatu negara memiliki hak yang sama untuk merdeka. Setiap bangsa memiliki hak yang sama untuk merdeka, damai, tentram, dan menikmati hidupnya tanpa ada keterikatan dengan siapapun dan tanpa ada penekanan pada siapapun. Lalu bagaimana dengan isu-isu yang terjadi sekarang saat ini yang sedang sangat hangat di kalangan masyarakat maupun di kalangan publik, bahkan di kalangan dunia, yang terjadi, bagaimana pembantaian yang terjadi di luar sana? Apakah itu karena ada indikasi-indikasi khusus, indikasi-indikasi politik yang memang mengkhususkan pada suatu ranah? Saya ingin meluruskan. Jadi di sini untuk masalah-masalah yang kita dengar saat ini, ada dua kubu kebangsaan yang sedang bercekcok saat ini. Sebut saja inisialnya inisialnya I dan P, saat ini sedang bercekcok. Banyak isu yang terjadi dikarenakan persoalan agama, ada juga ya persoalan politik, ada juga persoalan kebangsaan. Nah, sekarang bukan kebangsaan, maksudnya kemanusiaan. Ada persoalan kemanusiaan, ada persoalan agama, ada persoalan politik. 3 persoalan ini tetap kita pegang semuanya. Karena apa? Ketiga-tiga masalah ini pasti akan beriringan, akan berdempengan. Kalau berbicara politik, kalau berbicara agama, tentu juga ada politiknya. Kalau berbicara politik, tentu ada juga kemanusiaannya. Sekarang, ada apa kaitannya dengan pelajaran kita wawasan kebangsaan? Secara kemanusiaan, tentu kita punya rasa ibah. Kalau dilihat secara agama, tentu yang membantu inisial P ini tidak hanya di kalangan agama Islam saja, karena yang membantunya juga ada di kalangan agama yang non-Islam. Seperti negara-negara lain yang membantu saat ini adalah negara-negara sebagiannya adalah mayoritas non-Islam, non-Muslim. Jadi apakah karena agama? Tidak. Mereka membantu dan kita semuanya membantu karena tuntutan apa? Setiap negara wajib dan berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Apabila ada penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan. Nah, itu prinsip hidup, prinsip kebangsaan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Isu-isu seperti ini jangan pernah siswa-siswiku sekalian ikut campur dengan masalah ini. Karena ini adalah urusan orang dewasa yang bisa memahami, membedakan mana positif dan mana negatif.
Yang kita fokuskan adalah bagaimana potensi kebangsaan kita, bagaimana potensi individu kita, seperti kualitas kita dalam dunia olahraga. Ada yang pintar olahraga di sini, ada silat, ada sepak bola, ada lari, ada banyak sekali potensi-potensi individual yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita bersaing dengan negara-negara lain. Kita bisa bersahabat, kita bisa mencari teman dengan wawasan dan kemampuan itu. Ketika kita pergi ikut lomba di tingkat nasional, kita akan bertemu dengan orang-orang di luar dari Indonesia. Nah, itulah yang lebih positif. Karena apa? Dari segi kemanusiaan, kita punya segi kemanusiaan. Kalau individu menanamkan sikap kemanusiaan dalam dirinya, maka otomatis dia akan bersahabat dengan siapa saja. Nah, yang perlu kita pahami saat ini adalah bagaimana peran penting kita dalam hidup ini supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah salah satu ciri orang yang memiliki wawasan sosial kebangsaan yang baik. Karena di antara ciri-cirinya itu bisa menyikapi secara dewasa setiap persoalan dan menghadapi setiap persoalan itu secara positif, secara sabar, bisa juga secara dewasa. Kita harus bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Siswa-siswi sekalian, dimanapun kalian berada, semua orang pasti percaya, bahkan orang-orang yang non agama sekalipun atau ateis, mohon maaf, itu mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Maka kita semua makhluk yang berakal, wajib kita percaya bahwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan, dan tidak ada manusia satupun, bahkan orang-orang ateis sekalipun, yang tidak percaya bahwa hidup kita ini ada pengendalinya. Hidup kita ini dikendali. Kalau orang beragama akan percaya bahwa ya hidupnya itu dikendali oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau orang Islam, Allah yang mengendalikan hidupnya sampai bahkan matinya. Tetapi setiap kita ada dua pilihan. Pilihan kita apa? Mau hidup dengan cara yang baik atau mau hidup dengan cara yang tidak baik, tidak benar atau buruk. Setiap orang dua ini pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Orang hidup dengan cara yang tidak baik, misalnya preman, puncak keberhasilan preman itu ketika disegani, dan dia akan mendapatkan puncak itu ketika orang-orang itu menyegani dia disegani. Apa dia sukses? Dia sukses. Jadi meskipun jadi orang yang tidak baik, tapi endingnya bagaimana? Kita tidak tahu gitu. Yang kedua adalah ingin menjadi orang yang baik. Orang yang baik apa? Dua. Jadi orang yang baik itu dibagi dua juga. Yang pertama, baik dengan potensi yang dimiliki sampai dia menjadi orang yang lebih tinggi daripada temannya. Yang kedua, menjadi orang baik tetapi dia sederhana dalam hidupnya, dan sederhana, menjadi orang yang berkecukupan. Maka siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, maka kita telah belajar PKN ini, banyak wawasan-wawasan yang kita terima dari sekian pertemuan kita, meskipun dalam keadaan online gitu. Kalian menyimaknya di YouTube. Semua yang saya ajarkan ini ya mudah-mudahan kita semua akan menjadi kenangan gitu. Kalian yang menonton video-video saya akan menjadi kenangan di mana kita pernah bertemu mengajar. Saya di video, kalian yang mendengarkan ya, bagi yang mendengarkan. Ada juga kalian yang nggak mendengarkan, mungkin sekedar screenshot aja video saya, ya wallahu alam. Saya tetap berpikiran positif. Semua siswa-siswi saya top mengikuti pelajaran saya. Setidaknya pertama, gugur kewajiban saya karena memenuhi tugas dari negara. Yang kedua, hak kalian untuk memperoleh ilmu, meskipun nggak banyak, yang mungkin dari saya nggak banyak, tapi sekilas satu dua kata yang bisa nyangkut di otak kalian, yaitu alhamdulillahirabbil alamin saya ucapkan. Ya tidak banyak,
memang dituntut begitu. Kalau kita belajar banyak, ambil sana ambil sini pelajaran, ya barangkali tidak semua masuk dalam otak kita. Tetapi kalau secara continue atau berkelanjutan, dikit, lama-lama kita bisa punya wawasan luar biasa. Bahkan kita bisa bicara dengan durasi berjam-jam tanpa melihat teks misalnya. Bahkan kita bisa ngomong di hadapan orang yang lebih tua seolah-olah kita setara dengan umur dia. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga orang yang badannya gede tapi sikapnya seperti anak-anak karena wawasannya kurang gitu. Yang kedua, ada juga orang yang kurus, keriput, kecil gitu kan, tapi sikapnya, cara berpikirnya, tingkah lakunya itu kayak seolah-olah kayak orang dewasa gitu. Ada yang seperti itu. Nah, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, mungkin ada juga wali murid yang ikut menyimak pelajaran saya, ya saya cukup bangga sekali. Hari ini saya agak enjoy sedikit karena hari ini adalah kita semua kalau nggak salah foto sesuai dengan absen foto time gitu, timestamp menggunakan ya varians pakaian daerah. Karena saya nggak punya banyak perlengkapan daerah yang saya bawa, ya yang saya bawa cuman sarung doang. Kemana lagi? Ya saya cuman bawa sarung doang. Ini sarung adat di kampung saya. Ada juga satu yang ada tulisan nama saya juga ada. Nah di sana biasanya kalau menggunakan sarung seperti ini ketika di musim yang dingin, karena dia hangat kalau dipakai. Ya kita nggak ke situ ya. Ya intinya hari ini saya menggunakan seperti ini agak bebas ya. Di hari ini juga ada hari ulang tahun, hari HUT apa Fit? Hari ulang tahun nasional apa? DKI. Tapi saya nggak terlalu ini baca tadi tanggal berapanya nggak tahu. Tapi yang jelas kita hari ini fotonya foto agak bebas. Ya, yang sudah menikmati libur, di 2 minggu sebelumnya ini, ya saya doakan semoga kalian yang menjalankan libur ya sehat-sehat selalu dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Kalau yang masih ada di luar daerah segera datang ke Jakarta, jangan mungkin ada sebagian siswa-siswi yang yang ikut mudik ya, padahal dilarang mudik ya. Ngerasa diri ya bagi yang mudik, atau mungkin yang nyimak video saya di luar daerah, mana jempolnya di bawah. Karena sekarang saya Pak Hujrin ini nggak bisa keluar dengan istri karena dilarang gitu, karena mudik belum diperbolehkan mudik. Dan juga jadi kita selama 2 minggu tetap foto di rumah, menunjukkan bahwasannya kita semua tidak boleh mudik. Oke, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat. Sedikit yang saya bisa berikan pada pagi hari ini, siang hari ini, atau sore ya bagi yang simak sore ya. Ini anak saya lagi kesana kemarin nih, makanya lucu dia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.